Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Ali, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 4 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi media dan sumber belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, classificate, yang sendirinya berasal dari bahasa Prancis, yaitu classification. Istilah ini menunjukkan kepada sebuah metode atau menyusun data secara sistematis, atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan. Klasifikasi menurut para ahli. Pertama, yaitu Stesari dan Sihkabudin. Mereka mengemukakan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan bentuk dan ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dua dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, memiliki panjang dan lebar, contohnya peta, gambar, bagan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu media pembelajaran 3 dimensi. Apa itu media pembelajaran 3 dimensi? Media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, mempunyai ukuran panjang, lebar dan tinggi, serta dapat diamati dari arah pandang mana saja. Contohnya meja, kursi, mobil, rumah, gunung, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi dan hanya menampilkan gambar di dalam layar atau tidak bergerak. Contohnya foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Rudy Bird. Bird mendefinisikan media pembelajaran menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, media yang dapat didengar seperti audio. Kemudian yang kedua, yaitu media yang dapat dilihat, contohnya video. Kemudian yang terakhir, yaitu media yang dapat bergerak. Nah, selanjutnya yaitu menurut Muri Thomas. Ia mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Thomas menggolongkan media pembelajaran ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu yang pertama, pengalaman langsung, berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek yang sebenarnya. Yang kedua yaitu pengalaman tiruan, berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud model tiruan. Tiruan dari situasi melalui dramatisasi atau sandiwara dan berbagai rekaman atau objek atau kejadian. Kemudian yang ketiga yaitu pengalaman dari kata-kata, berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi di sini tidak hanya berupa hasil belajar, namun ditinjau juga dari proses interaksi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang siswa untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan di bidang ilmu yang dipelajarinya. Apa sih tujuan sumber belajar? Tujuan sumber belajar adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan proses belajar mengajar melalui pengembangan sistem instruksional. Hal ini dilakukan dengan menyediakan berbagai macam pilihan untuk menunjang kegiatan kelas dan untuk mendorong penggunaan cara-cara yang baru yang paling sesuai untuk mencapai tujuan program akademis. Jenis-jenis sumber belajar. Secara garis besarnya terdapat 2 jenis sumber belajar, yaitu yang pertama, sumber belajar yang dirancang, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk
memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Kemudian yang kedua, yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan, yakni sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Fungsi-fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar dalam pembelajaran adalah memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan memperkaya siswa dengan pengetahuan berbagai alat, seperti buku, narasumber, tempat, dan semua hal yang dapat menambahkan pengetahuan bagi siswa. Selain itu juga, sumber belajar juga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang ketiga, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Yang keempat, sarana mengembangkan keterampilan memproseskan perolehan. Yang kelima, mengembangkan pengalaman dan pengetahuan siswa. Kemudian yang terakhir, yaitu membuat proses belajar mengajar lebih bermakna. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sumber belajar. Menurut Wiryokusumo dan Mustaji, pengertian dan contoh tiap-tiap bentuk sumber belajar tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berupa pesan. Pelajaran yang diteruskan oleh komponen dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Contohnya, semua bidang studi atau pelajaran. Yang kedua ada manusia, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpanan, pengolahan, dan penyajian pesan. Contohnya, guru, murid, pemain, pembicara, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada bahan. Bahan ya adalah sesuatu yang mengandung pesan untuk disajikan, contohnya buku, slide, film, video, dan lain-lain. Yang keempat ada alat, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya proyektor, film, OHP, kaset recorder, televisi, dan lain-lain. Yang kelima ada teknik, yaitu merupakan prosedur atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, alat, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Contohnya kuliah, ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. Yang keenam yaitu lingkungan. Lingkungan di sini adalah situasi sekitar di mana pesan diterima, contohnya lingkungan sekolah, gedung, laboratorium, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga video saya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.